Selamat pagi, perkenalkan saya Imade Budiarta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan ini berkaitan dengan uji kinerja, saya akan melakukan praktek mengajar yang bertempat di SMA Negeri 1 Tabanan pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan materi fluida dinamis tentang persamaan kontinuitas. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Lagi-lagi semangat ya mengawali kegiatan untuk hari ini. Sebaiknya kita berdoa ya. Mohon salah satu untuk memimpin doanya ya. Fitri, mohon Fitri satu doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran fisika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fitri sudah memimpin doa untuk ini ya. Selanjutnya Bapak ingin ngecek kehadiran siswa kelas 11 kelas 1 ya. Ada yang hadir ini, Putaris? Santa Dispen, Santai Dispen, Desi Dispen, ya. Sabita Dispen, Miran Dispen. Juga ada 4 orang Dispen ya. Adi satu lagi Pak. Oh, Andi satu. 4 orang Dispen, 1 orang sakit. Oke, silakan dikeluarkan buku pelajaran alat tulis yang diperlukan dalam pelajaran. Alat yang lainnya silakan dimasukkan dulu ya. Mohon yang di belakang ordernya di bawah ke belakang, biar lebih terang. Sudah ya semuanya ya. Oke, silakan. Nah, Pak perhatikan di depan. Nah ini salah satu foto ya teman-teman kita yang ada di daerah ya terpencil ya, menuju ke kelas itu jaraknya jauh sekali. Akan bisa melewati rintangan seperti ini. Jumlahnya sudah mulai putus, tapi tidak memutuskan niatnya ya siswa tersebut untuk ke sekolah. Ya, semangat sekali ya. Kalian menemukan hal seperti ini? Ya, kita dibagi-bagi hujan ya. Tapi tidak memutuskan niat juga ya. Silakan kalian tidak kalah semangat dengan ya orang-orang ini. Ya, tetap semangat, belajar dengan baik. Ingat orang-orang yang berhenti belajar, nah, dia akan menjadi pemilik masa lalu. Ya. Orang yang terus belajar itu dia akan bisa menceritakan masa depannya ya. Saya belajar tentang biologi, fisika, kimia. Nah, ke depannya saya akan mau jadi ini. Gitu. Ya. Jadi dia akan bisa menceritakan masa depan, bukan masa lalu yang akan diceritakan. Kalian ingin menjadi pemilik masa lalu apa masa depan? Masa depan. Masa depan. Ya, jadi dengan cara tetap belajar, ya semangat belajar. Ya. Oke. Nah, kita sudah belajar tentang topik fluida statis, ya. Jadi fluida itu ada 2, fluida statis ada fluida dinamis. Sebelumnya kita sudah belajar tentang topik fluida statis. Ada yang masih ingat apa aja ya topik tentang fluida statis? Coba ya. Baik, materinya sudah saya pelajari sebelumnya. Pada topik fluida statis itu ada 4 materi. Yang pertama ada tekanan hidrostatis, yang kedua ada hukum Pascal, yang ketiga ada hukum Archimedes, dan yang keempat ada tekanan permukaan dan kapilaritas. Lengkap sekali ya. Masih ingat berarti topik untuk tentang fluida statis. Oke, Bapak ingin ulas sedikit. Siapa yang masih ingat tentang tekanan hidrostatis? Coba Nadia. Benar sekali ya, tangan. Berikutnya tentang hukum Pascal. Siapa yang masih ingat tentang hukum Pascal? Baik, dalam hukum Pascal kita mempelajari bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dapat dinyatakan dengan persamaan P1 sama dengan P2, di mana P merupakan F kali F per A. Salah satu contohnya adalah dongkrak hidrolik.
itu ialah jika suatu benda dicelupkan ke dalam air, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas. Contohnya itu kapal selam yang memiliki keadaan tenggelam, melayang, dan kaku. Oke, benar sekali juga ya. Oke, masih ingat semuanya sorangan ya? Oke, bagus sekali ya, kalian masih ingat tentang materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya tentang beda statis ya, ada parameter statis, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, ya itu jangan sampai dilupakan ya. Berikutnya kita akan masuk ke materi fluida dinamis, ya, fluida dinamis. Nah, fluida dinamis sebelumnya sudah juga di awal Pak sampaikan tentang fluida itu apa, kemudian statis yang dinamis itu seperti apa. Ada yang masih ingat ya, fluida dinamis itu apa definisinya? Itu Pak Tina. Fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak, di mana fluida itu dapat berupa zat air dan gas. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Fluida itu bisa cair, bisa gas. Benar sekali ya. Jadi itu yang kita akan pelajari hari ini ya, fluida dinamis ya, yaitu tentang persamaan kontinuitas lebih khususnya ya. Jadi itu. Nah, oke, sekarang Bapak ingin menyampaikan dulu acuan pembelajaran hari ini ya. Silakan dicermati. Nah, jadi kompetensi dasarnya itu 3.4 dan 4.4 ya. Yang 3.4 itu menerapkan hukum-hukum fluida ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang 4.4-nya itu merancang dan melakukan percobaan ya. Jadi merancang dan melakukan percobaan yang memaparkan sifat-sifat fluida dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasilnya ya. Jelas ya? Jelas? Jelas. Nah itu tadinya. Sekarang tujuannya apa? Nah, tujuan yang pertama itu adalah terdidik ya, jadi kalian harus bisa menjelaskan sifat-sifat fluida ideal dulu ya. Jadi nanti kerjanya melalui penyelidikan berupa studi literatur dan diskusi kelompok. Itu yang pertama. Nah berikutnya ya, dapat menghitung debit aliran fluida berdasarkan volume dan waktu. Itu yang nomor 2 ya. Kegiatan pertama melalui kegiatan penyelidikan dan studi literatur. Nomor 3 itu menerapkan persamaan kontinuitas untuk menentukan kelajuan aliran fluida ya. Nah itu tujuan pelajaran yang nomor 3. Terus yang nomor 4 ya, tadi dia dapat melakukan percobaan untuk membuktikan persamaan kontinuitas melalui percobaan lab virtual nantinya ya. Kita pakai lab virtual laboratorium ya. Nah dengan dan menghasilkan hasilnya dengan benar dan tepat. Nah dari segi aspek sikap ya nih, kalian harus bisa menunjukkan sikap disiplin dan aktif ya. Jadi pada saat nanti kegiatan pembelajaran kalian aktif ya, aktif berdiskusi, aktif bertanya kalau ada hal-hal yang kurang mengerti ya. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ya. Ada. Oke, jika tidak ada, oke. Nah, model pembelajaran yang kita akan terapkan adalah model pembelajaran problem-based learning. Ya, diawali dengan masalah, nanti ada berupa video, ya, ada gambarnya juga. Silakan kalian cermati. Kemudian setelah itu akan dalam bentuk kelompok, ya, dalam bentuk kelompok. Nah, terus yang nomor 4 ya, berikutnya kalian melakukan pendidikan dan nanti langsung mengembangkan dan menjadikan karya, ya. Nah, berikutnya nanti akan ada presentasi, kita evaluasi ya, hasil menjawab salahnya. Nah, terus nanti ada kesimpulan, ada penilaiannya ada penugasan, kemudian ada penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri ya. Kira kalian sudah tahu itu penilaian antar teman itu tidak satu kelompok. Kalian akan melihat teman-teman kalian satu kelompok. Bagaimana keaktifannya, bagaimana partisipasinya ya. Kemudian kalau penilaian diri ya penilaian diri sendiri, gitu ya. Nah, terus nanti juga ada kuis. Terakhir itu ada kegiatan refleksi kegiatan pembelajaran. Ya, silakan nanti satu atau dua orang menyampaikan langsung, sisanya akan yang menyampaikan di LMS psikologi. Jadi semua orang akan menyampaikan refleksi pembelajaran kali ini. Itu adalah sebesar kegiatan kita hari ini ya, bisa dipahami ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah ini sebelum kita masuk ke materi, kita refresh dulu ya. Kira-kira tangki yang mana yang pertama kali penuh?
Ayo, siapa yang bisa? Coba kalau Gandhi, Menurut saya yang G sih, Pak. tangki G, berapa? Kalau dari saya sih yang H, Pak. Tangki H, untuk membuktikan coba kita lihat. Nah, ini sudah ada jawabannya. Oh, tangki apa yang pertama itu? F. Tangki F, ya. Nah, berikutnya, ini saya punya video. Nah, video ibunya siapa nih ya? Ibunya siapa? Oke, ini anggap aja. Nah, ini orang yang sedang nyiram, ya. Bagus, tadi tangannya pegang selamnya. Ya. Video kalau tangannya. Ya. Ya, benar. Ya, silakan dicermati ya. Kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kalian setelah mengamati video ini? Nah, itu kan ditutup selangnya ya, ujungnya ya. Sudah ya? Nah, ini ada dua gambar. Masih ada tekanan video tersebut ya, yang tadi. Gambar yang sebelah kiri itu selangnya dipegang itu saja, coba tutup ujungnya. Kemudian yang di kanan itu ditutup ujungnya ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa ya? Apa perbedaan dari kedua gambar? Coba, nah, perlahan coba. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin menjawab, perbedaan antara kedua gambar tersebut dari pandangan saya itu terletak pada diameter selang tersebut. Yang dimana pada gambar pertama itu diameter selangnya normal, sehingga itu kecepatannya normal dan jangkauan dari selang itu juga normal. Sedangkan pada gambar nomor 2 itu diameter selangnya dimampetkan atau ditutup, sehingga itu jangkauan selangnya semakin jauh dengan kecepatan yang berbeda dari gambar pertama. Tapi perbedaannya di luar penampangnya ya. Ya, Tujuannya agar pancarannya lebih luas. lebih jauh. Kalau yang lebih jauh ketika ditutup Pak, Ditutup. oh ketika tutup sebagiannya, kalau tutup semuanya nggak bisa keluar akhirnya ya. Oke, coba simpan dulu jawabannya ya. Nah, kita akan sedikit nanti benar nggak jawabannya si Raka ya, berkaitan dengan apa sih hubungan antara luas penampang dengan kecepatan air yang keluar nanti. Ya, ini ada kaitan dengan beda dinamis ya, tentang potongan senjata. Kita akan selesaikan melalui kegiatan penyelidikan dalam bentuk kelompok ya. Nah, sekarang Pak silakan kalian untuk kelompok. Kelompoknya itu mengikuti yang ini ya. Nah, ada kelompok A, B sampai H. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan pembagian yang ada di slide. Ya, silakan jangan lupa juga membawa peralatan buku, ya, HP dan laptop. Ya, silakan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, kelompok F, kelompok G, kelompok H. Oke, dan semua pada kelompok masing-masing ya. Jawab. Oke, sebelumnya Bapak menginformasikan dan membawa satu buah laptop per kelompok ya. Bapak ingin ngerti apakah semua kelompok itu sudah ada laptopnya ya? Nah, oke, sudah ya. Jadi kita perlu laptop untuk bisa mengaplikasikan lab virtualnya ya. Lab virtualnya kalau di HP itu belum bisa ya. Selanjutnya silakan coba kalian ya buka labboxit.com ya. Nah, di sana Bapak sudah buatkan LKPD digital di labboxit-nya ya. Kalian buka yang bagian persamaan trinitasnya ya. Oke, sebelum kalian melakukan penyelidikan, Bapak mungkin arahkan dulu sedikit ya. Jadi ini LKPD-nya dibuat per orang ya. Bisa kalian menggunakan HP untuk mengisi LKPD tersebut ya. Nah, kalau misalkan memerlukan bahan ajar itu Bapak sudah juga share di LMS psikologinya, nah juga ada ya. Nah, kemudian ada kegiatan praktikumnya. Praktikum menggunakan lab virtual ya, yaitu metode ya. Nanti silakan dilengkapi di
lab worksheet platformnya ya, LKPD-nya itu datanya itu minimal diminta 3 data dengan diameter yang bervariasi ya. Terus silakan nanti dianalisis ya, sampai kalian menemukan sebuah kesimpulan ya. Sampai ke sana ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silakan lanjut melakukan penyelidikan ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh diajukan tangan, sampaikan pertanyaannya ya. Ya. Pokoknya kelompok B ya. Garisnya ada yang dari bawah gitu. Ah. Kalian mau sebenarnya dari garis yang luar atau yang di tengah juga Pak? Oh, gitu. Coba di amat dulu nih ya. Ini kan 1 nih. Iya Pak. Berarti ini kalau di bawahnya kalau ini dari 0-nya 0, 0, 0 dari sini. Kita dari sini soalnya. Ini kan yang di bawahnya ada yang kayak gini. Oh, yang biru itu Ini dari atas itu. tepat di pinggir garis biru yang atas. Kasih Pak. Itu biar lebih teliti. Ada lagi? Ngatur gininya bisa? Kecepatannya bisa. Ngatur apa namanya? Ngatur biar lebih kecil. Coba. Biar ada yang kecil, ada yang besar. Ini apa sih efek perubahan diameter itu? Perlu biar lebih apa namanya kayak botol tuh kelihatan ada yang kecil, yang besar. Ini kan kecil, belum-belum ini kan nggak kurang rapi kelihatannya. Coba ukur kecepatannya. Oke. Itu tempat diameter yang kecil ya. Oke. Sampai dengan 3 kali percobaan dengan diameter yang berbeda ya. Lanjut ya, silakan. Makasih Pak. Ya, ikannya. Ya. Kalau yang di sini itu berarti beda ukurannya sama yang di sini. Iya. Pipa yang kiri sama kanan tuh harus beda ukurannya. Kita kan ingin mengetahui meneliti hubungan luas penampang dengan kecepatannya. Nah, kalau yang kecil itu gimana kecepatannya? Kalau yang di penampang yang besar gimana kecepatannya? Sama ini Pak, kalau ukur kecepatannya tuh harus di pas di sampingnya. Kayak gimana ya? Tempat di mana kamu diukur diameternya. Nah, ini kan ada apa namanya kayak gambaran bukitnya. Coba dibuat kayak foto dulu nak biar jelas kelihatan mana diameter kecil, mana diameter yang besar. Ukur ini kecepatannya kan kelihatan nih, oh ada diameter kecil, ada diameter besar. Jadi gimana sih pengaruhnya kecepatnya? Kamu juga ukur di bagian mana kecil. Nah, itu udah kecepatannya nih, diameternya pakai instan. Ini juga sama, jadi diukur udah diameternya. Nanti lengkapi di tabelnya di worksheetnya. Setelah ada pendatangnya itu berarti dirumus pakai ini ya Pak? Iya, nanti itu. Sekarang tinggal dicari dulu datanya. Ya. Nanti baru dianalisis nanti. Sampai nanti kalian menjadikan karya buat portfolio nanti untuk presentasi nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ya, jelas ya. Jelas Pak. Jelas ya. Terima kasih Pak. Ini jangan satu orang aja yang kerja ya. Giliran biar bisa semua mengaplikasikannya. Pak, depan. Oh. Bisa. Saya sampai. Gimana? Saya nggak ngerti bosnya di pas saya. Nyari. Oh iya. Ini ya, apa namanya? Berarti melengkapi LKPD-nya ya. Nanti ini dulu dilengkapi datanya, diameter 1, diameter 2, kecepatnya. Ini lengkap dulu ya. Nah, kemudian sampai dengan 3 variasi. Ya. Habis itu
silakan analisis pengamatan. Nanti kan di analisis ini data yang diperoleh dari luasnya. Kamu udah geometri dapat nih di luasnya. Nanti akan melengkapi kolom-kolomnya ini. Nah, untuk yang ini kamu bisa jawab setelah kamu mendapatkan hubungan dari A1 dengan A2 baru bisa jawab ini. Nah, jadi setelah mendapatkan hubungannya, silakan diterapkan di kasus yang ini. Nah, kalau seandainya luasnya 20, A1-nya 2, A2-nya 5, P1-nya 1, P2-nya berapa saja. Berdasarkan hasil yang ini. Tuh. Ya. Ada lagi? Itu aja. Mau menggunakan aplikasinya bisa kan? Silakan dilengkapi dulu gini ya, data-datanya. Oke, apabila waktunya cukup ya untuk melakukan pendidikan, ya. Nah, sekarang saatnya kalian mengembangkan dan menyajikan karya, ya. Silakan kalian membuat bahan presentasinya, siapkan PowerPoint-nya, dan nggak usah banyak-banyak, cukup kita saja. Sampaikan nanti hasil penelitiannya seperti apa, ya. Kemudian lengkapi juga KPD-nya, ya. Pak berikan waktu kurang lebih 10 menit ya. Cukup ya 10 menit? Cukup ya. Silakan melakukan pengembangan dan pendidikan karyanya ya. Itu yang kalian amati sekarang, apakah sama atau beda? Ini kan disimpulkan bahwa hubungan cara penempatan sebuah penampang gimana, kalau penampangnya kecil, tempatnya ternyata gimana? Besar. Kalau penampangnya besar, tempatnya yang kecil. Nah, kalau dikalikan berarti kan hasilnya sama kan? Kamu simpulkan bagaimana hubungannya bahwa sebenarnya itu berbanding. Kembali jadinya ya. Dengan luas penampang. Debitnya gimana? Debitnya ya sama, A1 ke 1,6 atau 2. Itu ya hasil percobaan yang kamu lakukan. Oke, pameran cukup ya. Waktunya sudah ya. Teman karya sama dengan karya itu sudah cukup. Sekarang silakan siap-siap untuk presentasi. Ya, siap-siap untuk presentasi. Kelompok A gimana? Sudah selesai? Karyanya sudah? Sudah. Kelompok B gimana? Kelompok B? Belum? Kurang lagi sedikit? Ya, oke. Kelompok A, kelompok karyanya gimana? Sudah ya? Oke, sudah. Pematanya semuanya kita akan presentasi ya terkait dengan hasil penelitian kalian ya. Nanti teknisnya silakan kalian sudah membuat PPT-nya ya. Nah, nanti silakan kelompok yang presentasi untuk mengirimkan PPT-nya ke WhatsApp saya, sehingga nanti bisa langsung diakses atau ditayangkan dalam slide ya. Oke, kelompok siapa yang siap untuk presentasi? Kelompoknya ini lagi satu. Oke, kelompok A. Oke, silakan kelompok A dulu ya, kelompok A dulu untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Sudah dikirim kan? Sudah, Pak. Halo semuanya, selamat pagi. Halo. Masih semangat kan ya? Masih. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai analisa bersama akuntabilitas yang telah kami analisa atau kami amati di lab virtual Pekol tadi. Jadi bisa dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata percobaan di aplikasi Flashnya. Pada aliran ini kita bisa menganalisis tabung aliran kerja. Untuk mengukur kecepatan alirannya, kita bisa menggunakan ikon kecepatannya dan menaruhnya pada aliran. Yang kedua, untuk mengubah diameter pada sisanya, kita bisa menggunakan penggaris yang ada dan kecepatan. Yang ketiga, untuk mengubah kelajuan aliran, kita bisa menggunakan ikon kecepatan. Selanjutnya, hasil analisa dari data itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ya mengenai hasil pengamatan kami. Jadi tadi kami mencoba-coba untuk mengubah diameternya. Untuk di diameter 1 kami menggunakan angka 1 meter, di diameter 2 kami menggunakan angka 2 meter, dan setelah kami cek kecepatannya di C1 adalah 6,4 meter
di mana A1 nya itu bernilai 5,062 dan A2 keduanya itu bernilai 5,012. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, saya bisa jawab ya. Mungkin itu terjadi karena adanya kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan pengamatan pengukuran. Nah, sehingga hasilnya yang diperoleh juga kurang tepat atau tidak memiliki persamaan kontinuitas di mana debit 1 akan sama dengan debit 2. Perbedaan hasil debit itu bisa dari kesalahan dalam mengukur diameternya atau mengukur kecepatannya. Karena kelompok kami juga sempat melakukan kesalahan ya, sehingga hasilnya tidak sama. Tapi setelah kami cek ulang kembali dan mengukur kembali, dapatlah hasil yang sama tidak memiliki persamaan kontinuitas ini. Mungkin nanti bisa dicoba lagi, dicek lagi agar pengukurannya benar. Mungkin ya, ada lagi. Jadi saya ingin menanggapi dari presentasi yang dijelaskan dengan nilai kelompok A itu sudah sangat jelas dan kami juga melakukan pengamatan yang hasilnya sama. Jadi pengamatan dan data itu sudah tepat. Sama ya. Ya. Ada lagi? Ada ya? Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila masih ada kesalahan dalam tutur kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kelompok berikutnya silakan kelompok F ya. Untuk menyampaikan secara singkat ya data hasil penyelidikan. Sudah begitu ya sepertinya. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil analisa kami terkait dengan persamaan kontinuitas. Kami telah melakukan pengamatan dengan lab virtual van Colorado. Baik, untuk data dan analisanya akan dipresentasikan oleh teman saya. Analisis hasil pengamatan. Percobaan pertama didapat luas penantang pertamanya itu 0,785, kemudian luas penantang keduanya 3,14. Kecepatan pertama dan kedua masih sama yaitu 6,4 dan 1,6, sehingga dikalikan A1 dikali C1 yaitu 5,024, kemudian A2 dikali C2 juga sama 5,624. Kemudian percobaan kedua dan ketiga teman-teman bisa lihat data yang sudah ada di layar. Oke, jadi dari data hasil pengamatan dan analisa hasil pengamatan dapat ditarik dua kesimpulan. Yaitu kesimpulan pertama, diketahuinya bahwa hubungan kelajuan fluida dengan luas penampang pipa itu adalah semakin kecil luas penampang pipa maka akan semakin besar kelajuan fluida tersebut. Oke, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada tanggapan? Ada pertanyaan? Pertanyaannya? Nah, Ada ya? Sama semuanya ya? Oke, jelas. Oke, nah untuk karena udah ada tanggapan, jadi kami akan akhiri presentasi kami. Terima kasih. Jadi hampir semua kelompok mendapatkan bahwa hasil kali B1 dengan A1 sama dengan B2 kali dengan A2 ya. Ya, ini Bapak akan coba memberikan penguatan ya. Jadi mempertegas dari hasil penyelidikan kalian tadi. Jadi ada yang namanya debit aliran fluida ya. Jadi debit aliran fluida itu merupakan volume alir atau fluida yang relatif penampang dalam setiap persamaan ya. Untuk definisi itu Q itu rumusnya adalah P per T. Ini ada prinsip prioritas ya. Ini ada pipa ya, pipa yang ukurnya mengecil ya. Ya. Itu dengan pertimbangan yang dilakukan bahwa didapatlah bahwa hasil kali A1 P1 dengan A2 P2 itu nilainya sama konstan. Ini penerapan dalam hidup sehari-hari nah. Ya, tidak hanya pada saat nyiram itu ya, kan biar lebih jauh pancarannya itu ditutup mulut lang itu ya. Nah, di samping itu juga, nah nih pemadam kebakaran saja. Biar lebih jauh pancarnya, itu kan mulut nozzle-nya itu kan luas penampaknya kecil ya. Nah, kalau luas penampaknya kecil maka kecepatannya gimana? Kecepatnya akan besar ya, sehingga jauh ya. Nih ya, jadi ada yang pemadam kebakaran. Ini apa nih? Aliran darah dalam pembuluh ini ya, pembuluh darah. Ini juga menerapkan persamaan kontinuitas. Nah.
Ini adalah gambar pembuluh darah, ya. Jadi kalau kita terlalu banyak makan yang berkolesterol, ya, itu akan ada lemak-lemak jahat, ya. Itu akan mempertebal dinding pembuluh darah ini. Ini tumpukan lemak sih, ya. Kalau misalkan mempertebal, berarti kan luas penampangnya gimana? Mengecil, ya kan? Mengecil. Sehingga aliran darahnya pun lebih cepat. Itu ada efek-efek sampingnya, ya. Bisa menyebabkan ada gangguan ya jantungnya berubah, ya. Ada stroke bisa jadi gitu, ya. Itu karena adanya ini pembuluh darahnya ada perubahan ruang penampangnya, ya. Sehingga cepatnya akan bertambah kalau sempit, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas ya semuanya? Jelas. Oke, sudah ada pertanyaan. Sekarang kita simpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, ya. Siapa yang berani menyimpulkan percobaan kegiatan pembelajaran tadi? Ya, satu orang, dua orang. Oke, coba ganti. Baik, izin menyimpulkan pada kegiatan kali ini, di mana kita sudah melakukan pendidikan melalui web olahraga atau pendidikan melalui lab virtual, di mana kita mendapatkan kesimpulan bahwa hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran fluida adalah berbanding terbalik, di mana luas penampangnya, jika luas penampangnya itu besar nilainya, maka kecepatan aliran fluida maka akan semakin kecil. Dan itu juga sebaliknya, ketika luas penampangnya ini kecil, maka kecepatan aliran fluidanya akan membesar. Seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Coba berapa? Ya. Oke, jadi izin menambahkan pernyataan dari Gandhi. Jadi selain hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran fluida, juga diketahui bahwa debit aliran fluida itu antara yang luas penampang kecil dengan luas penampang besar itu bernilai sama, ya. Sehingga dapat dibuktikan persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2. Oke, sekian itu dari kesimpulan saya. Satunya A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Sudah, dapat ya, tepuk tangan untuk dia. Oke, sekarang sudah bisa menyimpulkannya, ya. Harapan yang lainnya juga menyampaikan kesimpulan pembelajarannya, ya, secara personal di LMS psikologinya, ya. Jadi itu juga Bapak anggap sebagai pengalaman kalian dalam proses pembelajarannya. Silakan nanti sampaikan di forum LMS psikologinya, ya. Nah, berikutnya ini ada tindak lanjut, ya. Tindak lanjutnya adalah biar kalian lebih paham terkait dengan konsep persamaan kontinuitas dan debit, ya. Silakan kalian kerjakan tugas ini, ya. Bapak buatkan soal 3, ya. Ini sudah Bapak kirimkan juga di LMS, ya, psikologinya. Silakan itu dikerjakan dengan baik untuk memperdalam pengetahuan kalian berkaitan dengan persamaan kontinuitas, ya. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, ya. Jelas, ya? Oke, kumpulkan tepat waktu, ya, jangan sampai ada yang terlambat, ya. Oke. Nah, terus berikutnya silakan Bapak ingin refleksi dari tiap kalian, ya. Nah, semuanya menyampaikan refleksi, ya. Sampaikan di LMS psikologinya, ya. Di sana sudah persiapan wadah untuk menyampaikan refleksi untuk pelajaran ini. Apa sih kegiatan belajar yang sudah dilakukan? Usulan-usulannya itu seperti apa? Silakan disampaikan untuk perbaikan pembelajaran ke depan, ya. Oke, silakan disampaikan. Nah, sekarang Pak harapkan seseorang untuk menyampaikan hasil refleksinya. Siapa yang mau menyampaikan refleksi? Ya, coba tadi. Oke, baik. Ini apa yang dipelajari, kemudian kegiatannya gimana, usulnya apa? Ya, menyampaikan. Jadi refleksi yang saya dapat dari pembelajaran ini yaitu hal yang saya pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu tentang fluida dinamis, di mana yaitu kontinuitas. Di mana persamaan kontinuitas yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di mana hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran air dibanding kebalik. Di mana semakin besar luas penampang, maka semakin kecil juga kecepatan aliran air, ya. Ya, kegiatan pembelajarannya mana? Kegiatan pembelajarannya itu mudah untuk diikuti karena kita juga melakukan penelitian melalui web olahraga. Selanjutnya, saran untuk kegiatan berikutnya yaitu semakin banyak menggunakan web olahraga karena itu memudahkan kita dalam memahami materi. Sekian. Jadi semakin banyak dan bukan praktikum itu mungkin, ya. Oke, terima kasih, ya. Tepuk tangan. Oke, jadi lainnya silakan juga menyampaikan refleksi di LMS, ya.
Nah, jadi itu kegiatan belajar kita hari ini. Ya. Nah, untuk materi berikutnya, ini kita akan belajar tentang hukum Bernoulli dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini tentang pemirsa kita akan ngomong. Kita akan belajar tentang ini. Ini apa nih? Obat. Penyemprotan obat. Oh, ya. Kalau itu apa? Obat, ya. Nah, ini kita akan belajar tentang ini. Kenapa sih pesawat itu bisa terbang? Ada yang mengangkat atau gimana? Nah, ini bisa dijelaskan dengan konsep hukum Bernoulli. Ya, hukum Bernoulli. Kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Ya, silakan disiapkan, dipelajari ya materi tersebut dulu sehingga nanti di kelas lebih lancar. Ya. Untuk mengetahui penguasaan pengetahuan kalian berkaitan dengan materi pelajaran ini, Bapak berikan kuis. Ya, ini ada kuis. Silakan diakses link yang sudah ada di slide. Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Dia nggak ada. Ya, silakan diakses. 5 menit ya, soalnya gampang dia nggak ada kok. Cuma 3 soal. Pilihannya juga sudah ada, pilihannya solusi. Kerjakan sendiri ya, tidak ada yang Oke, kira cukup waktunya ya. Sudah? Waktu sudah habis. Sudah habis ya. Silakan bagi yang belum mengumpulkan silakan dikirim ya. Oke, sekian pelajaran kita hari ini ya. Tadi kita awali dengan doa ya. Kita terakhir dengan doa ya. Mohon satu orang untuk memimpin doanya tadi kita lihat Fitri. Fitri, silakan kembali. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fitri ya. Oke, cukup ya sekian ya, waktunya sudah habis. Selamat pagi semuanya.